Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Eka Stari dari Detik Anak Pama Universitas M. Tamrin. Saya akan menjaga anatomi absorption spektroskopi. Spektrometri serapan atom atau SSA merupakan metode analisis unsur secara kualitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Anatomi Absorption Spektroskopi (AAS) adalah suatu teknik analisis untuk menerapkan konsentrasi suatu unsur logam dalam suatu sampel. Prinsip kerja spektrofotometrik (AAS) penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral dalam keadaan gas. Sampel yang akan dianalisa diuraikan dengan suatu logam yang disebut atomizer sehingga menjadi atom netralnya yang berbentuk uap. Kemudian atom netral disinari oleh sinar yang sesuai panjang gelombang spesifik sehingga terjadi serapan atom. Absorbasi larutan sampel yang akan dianalisa diisap dengan menggunakan pipa kapiler dan disemprotkan dalam bentuk kabut. Pada temperatur tinggi, zat tersebut akan diurai menjadi ion-ionnya. Penyerapan energi radiasi oleh atom-atom unsur logam sebanding dengan konsentrasi atom logam dalam nyala. Hubungan antara absorbasi dengan konsentrasi atom-atom logam dinyatakan dengan hukum Lambert sebagai berikut. Apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewati pada suatu sel yang mengandung atom-atom bebas yang bersangkutan, maka sebagai cahaya tersebut akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam yang berada dalam sel. Hubungan antara absorbasi dengan konsentrasi diturunkan dari hukum Lambert. Bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dari bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Hukum Lambert, intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesifik yang menyerapkan sinar tersebut. Dari kedua hukum Lambert diperoleh suatu persamaan, yaitu di mana E yaitu intensitas sumber sinar, intensitas sinar yang diteruskan, absorptivitas molar. B yaitu panjang medium. C yaitu konsentrasi atom-atom yang menyerap. A yaitu absorbasi. Dari persamaan di atas ada kesimpulan bahwa absorbasi cahaya dibandingkan lurus dengan konsentrasi atom. Proses dalam AAS melibatkan dua langkah, yaitu anatomisasi sampel, yang kedua absorpsi radiasi dari sumber sinar oleh atom bebas. Sampel biasanya berupa cairan atau padatan terlebih dahulu, diubah menjadi atom lebih dulu oleh perangkat anatomisasi, yaitu atau berupa nyala atau tungku grafik. Selama proses absorpsi, sinar UV atom bebas akan mengalami transisi elektron dari
ground stance coexistence. Banyaknya atom yang mengalami transisi elektronik bergantung pada temperatur dirumuskan dalam persamaan Boltzmann. Instrumentasi SSH. Pada alat SSH terjadi dua bagian utama, yaitu suatu sel atom yang menghasilkan atom-atom gas bebas dalam keadaan dasarnya, dan suatu sistem optik untuk mengukurkan sinyal. Suatu skema umum dari alat SSH adalah bagi berikut, seperti yang digambar. Instrumentasi ada 5. Bagian utamanya yaitu sumber sinar, kedua tempat sampel, ketiga monokromator, keempat detektor, yang kelima triode. Sumber sinyal atau HCl itu dikenai beda voltase cukup tinggi. Atom gas pada anoda terigonalisasi menunjukkan katoda. Logam pada katoda terpental uap peroksidas. Kembali ke GS memancarkan karakteristik yang dianalisis diserap oleh uap atom dan sampel atau garis resonansias. Sumber sinar yang lain itu ADL, itu electrode discrete slab. Ini anodenya itu terbuat dari warm tungsten. Yang katodanya ini itu terbuat dari unsur yang akan dianalisis. Ini tambah sampel, yaitu yang ini sampel footage. Tempat sampel itu nilai footage sampel yang akan dianalisis dengan AAS yang diuraikan menjadi atom-atom dinetralkan yang masih dalam keadaan dasar ground state dengan nyala tanpa nyala. Ini gambarnya, ini kondisi keadaan logam dengan nyata dan tanpa nyata. Ini gambar nyata. Ini tanpa nyata. Topografi atau toko Masman. Monokromator fungsinya untuk memisahkan panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Ini detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengatoman. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton multiplier tube. Triode, sistem pencatatan hasil. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu rekod yang menggambarkan absorbasi. Cara analisisnya sesuai dengan hukum Laborberg. Jika sinar yang digunakan adalah sinar monokromatis, absorbasi, konsentrasi analit, panjang nyala konstan.
ini sesuainya ini, ingat ini relatif, ini habis itu pembandingkan sampel dengan representations, lalu ke kurva kalibrasi. Ini gambarnya absorbasi. Ada 3 jenis nyala dalam spektrometri serapan atom, yaitu yang pertama udara pompa. Jenis nyala ini relatif lebih dingin, sampai 1800 Celcius dibandingkan jenis nyala lainnya. Nyala ini akan menghasilkan sensitivitas yang baik jika elemen yang akan diukur mudah terionisasi seperti Na, K, dan Cu. Udara asentil. Jenis nyala ini adalah yang paling umum dipakai dalam AAS. Nyala ini menghasilkan temperatur sekitar 2300 Celcius yang dapat mengatomisasi hampir semua elemen. Oksida-oksida yang stabil seperti Ca sama MO juga dapat analisa menggunakan jenis nyala ini dengan memvariasi rasio jumlah bahan bakar terhadap gas pengoksidas, nitrogen oksida, dan asetil. Jenis nyala ini paling panas 3000 Celcius dan sangat baik digunakan untuk menganalisis sampel yang banyak mengandung logam-logam oksida seperti Al, Si, Ti, dan W. Interferensi atau gangguan dalam AAS. Yang pertama gangguan kimia, yang kedua gangguan ionisasi, yang ketiga gangguan matrik, keempat gangguan emisi, yang kelima gangguan spektro. Gangguan kimia seminar interference. Gangguan kimia dapat terjadi jika logam yang dianalisa akan bereaksi dengan kation atau anion yang ada dalam larutan membentuk senyawa yang suka diatomkan. Contohnya, pada analisa Ca akan terganggu oleh adanya fosfat dan sulfat. Cara mencegah gangguan kimianya, penggunaan nyala api dengan suhu lebih tinggi sehingga mampu mengatomisasi garam yang terbentuk. Pemanasan zat kimia releasing agent sehingga pembentukan garam dapat dicegah. Contohnya pada analisa Ca, dengan adanya penggangguan fosfat, maka ditambahkan zat releasing agent, yakni La, sehingga pembentukannya CaPO4 dapat dicegah. Ini gambarnya. Gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi terjadi saat analisis di unsur-unsur yang mudah menjadi ion alkali tanah. Cara mengatasi gangguan jenis ini adalah ditambahkan zat X yang mudah menjadi ion agar elektron yang dihasilkan mampu menetralkan ion yang terbentuk dapat proses ionisasi. Contohnya menambahkan potasium dengan konsentrasi tinggi pada analisis Ba. Gangguan matris. Larutan cuplikan mengganggu unsur yang dianalisa dengan logam-logam Ti, W, dan Jr yang membentuk oksida logam. Perbedaan sifat kimia, berat, jenis, kerapatan, viskositas, tegangan permukaan antara lautan sampel dengan standar. Cara mengatasi gangguan ini adalah dengan mengencerkan larutan sampel hingga sifat fisikanya sama dengan larutan standar. Kalibrasi menggunakan metode standar.
adisi sehingga matris larutan sampel dan standar yang sama. Gangguan emisi. Pada konsentrasi analit yang tinggi, metode AAS untuk unsur-unsur yang memiliki emisi tinggi terkadang menunjukkan presisi yang lemah. Contohnya barium pada flame N2O-C2H2 pada 3200 Celcius. Gangguan terjadi karena gangguan elektron dan fotomultiplier. Ya, cara mengulangi gangguan ini yakni dengan memperkecil lebar celah serta meningkatkan arus pada lampu. Gangguan spektro terjadi pada analisis unsur dengan panjang gelombang yang overlap atau sangat dekat dengan spektrum atom pengganggu, hanya terpisah dari 0,001 nanometer. Dengan daerah panjang gelombang serapan atom, unsur atom yang dianalisis. Contohnya Fa. Contohnya seperti yang di sini. Keuntungan ESA itu spesifik, sensitivitas analisis biayanya rendah, dapat menganalisis banyak sampel dalam waktu singkat untuk sharing mental analisis tunggal. Kerugian AAS elemen tunggal ada satu waktu membutuhkan lebih banyak waktu penyiaran antar elemen, bukan metode yang disukai untuk menyaring sampel untuk banyak kotak elemen. Kegunaan AAS yang pertama itu analisis klinik, analisis logam dalam cairan biologis darah dan urin, analisis lingkungan, monitoring lingkungan, memantau berbagai undur di sungai, pelarutan laut, udara, minyak, dan minuman seperti anggur atau wheat dan bir, jus buah. Farmasi dalam proses industri sering digunakan katalis, biasanya logam, yang seringkali berikut dalam produk akhir. Dengan AAS, unsur tersebut dapat ditetapkan. Industri melakukan pengecekan apakah bahan baku mengandung logam berat yang bersifat toksis. Pertambangan menetapkan kandungan dalam bantuan. Terima kasih. Dalam presentasi hari ini mohon maaf kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan ilmu ini. Sekian, terima kasih.